Aku berdiri di tengah-tengah keramaian syukuran, suara tawa dan percakapan memenuhi ruangan yang baru saja selesai direnovasi. Lampu-lampu gantung menggantung dengan indah, menyinari wajah-wajah yang kurasa mulai mengalihkan pandangan mereka ke arahku. Aku, Sari Ayu, merasa seperti bayangan yang tak terlihat di dalam pesta besar yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Tapi kenyataannya, hatiku hancur berkeping-keping. Aku masih ingat betul kata-kata itu, yang terucap dengan dingin dan kejam oleh suamiku sendiri, Raka Pratama, di depan semua orang yang aku hormati dan sayangi, termasuk keluarganya sendiri. Kamu hanya beban bagi keluargaku. Kalimat itu mengiris jantungku lebih dalam daripada pisau tajam. Aku terpaku, seolah waktu berhenti sesaat, dan hanya suara hatiku yang berdetak dengan keras, bergema di dalam kepalaku. Aku merasa wajahku memerah karena malu, tapi juga karena sakit yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku menatap ke arah Raka, yang berdiri dengan ekspresi dingin, tidak peduli dengan rasa sakit yang baru saja ia lukakan. Tatapan ibuku mertua, Ibu Dewi, menusuk jauh ke dalam jiwaku. Dia memandangku dengan sorot mata yang penuh kekecewaan, seperti aku bukan lagi bagian dari keluarganya. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata Raka. Momen itu, di tengah keramaian dan tawa yang seharusnya menjadi kebahagiaan, aku merasa sepi. Seolah aku terperangkap dalam badai yang menggulung tanpa henti. Aku teringat saat pertama kali aku dan Raka bertemu, betapa manis dan penuh harapan setiap janji yang diucapkan. Tapi semua itu sekarang hanyalah kenangan pahit yang terus membayangi. Aku menahan air mata yang hampir jatuh, mencoba tersenyum demi menjaga muka di hadapan para tamu, tapi hatiku memberontak. Bagaimana bisa seseorang yang pernah aku cintai berkata demikian? Apakah aku benar-benar hanya beban? Suara kecil yang menyentuh kakiku membuatku kembali ke kenyataan. Bayu, anak kami yang berusia 4 tahun, menatapku dengan mata polosnya, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tangannya yang kecil menggenggam ujung bajuku, seolah ingin memberiku kekuatan. Aku menggendongnya, dan seketika rasa hangat dari pelukannya menguatkan langkahku. Dia adalah alasan aku masih bertahan di sini, meski rasa sakit terus mendera. Aku memandangnya dengan penuh kasih sayang dan janji dalam hati. Aku akan melindunginya dari segala luka dunia ini. Tapi di balik semua itu, ada perasaan yang semakin membakar dalam diriku. Sebuah tekad. Aku tidak akan membiarkan kata-kata Raka dan tatapan dingin keluarganya menghancurkan hidupku. Aku tidak akan menjadi wanita yang diam dan tersakiti tanpa suara. Malam itu, di tengah gemerlap syukuran yang menyilaukan, aku membuat sebuah keputusan. Aku akan menunjukkan kepada mereka, terutama kepada suamiku, bahwa aku lebih dari sekadar beban. Aku adalah wanita yang memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk mencintai, dan untuk membuktikan nilainya. Saat pesta berlanjut, aku berdiri tegak, menahan semua rasa sakit dan malu yang menguasai. Di dalam hatiku, ada nyala api kecil yang perlahan menjadi kobaran. Aku tahu, perjalanan ini akan berat dan penuh rintangan, tapi aku siap. Aku, Sari Ayu, tidak akan menyerah. Aku tahu, setelah malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang aku sembunyikan dari semua orang, bahkan dari Raka. Aku sedang hamil lagi. Setiap kali aku memikirkan tentang bayi ini, hatiku berdebar antara harapan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Aku tidak pernah memberitahunya. Aku tahu Raka sudah kehilangan harapan padaku, bahkan pada anak pertamaku, Bayu. Dia tidak menginginkan lebih banyak anak. Bahkan ibu mertuaku, Ibu Dewi, selalu memandangku dengan rasa tidak puas, seolah aku sudah menjadi beban yang terlalu berat bagi keluarganya. Bayangkan jika mereka tahu tentang bayi yang tumbuh di dalam rahimku. Hari-hariku kini penuh dengan kebohongan kecil dan kerahasiaan. Aku menjalani tugas rumah tangga dengan sepenuh hati, membersihkan rumah, memasak, menyambut tamu, semuanya demi menjaga citra yang mungkin sudah hampir hancur. Tapi di balik itu, aku menyembunyikan perasaan yang bergejolak, rasa sakit yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Setiap minggu aku menyelinap pergi ke klinik kesehatan,
bertemu dengan dokter untuk memastikan bayi ini sehat. Di sana aku bertemu Dian, seorang wanita baik yang kemudian menjadi sahabatku. Dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, memberiku semangat ketika aku hampir menyerah. Dian berkata, "Sari, kamu punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan siapapun merampas itu darimu." Kata-kata Dian memberi kekuatan baru. Aku mulai merasakan bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tapi tekanan dari keluarganya tidak berkurang. Ibu Dewi bahkan mulai sering membicarakan pernikahan baru untuk Raka, seolah aku sudah dianggap selesai. "Keluarga kita butuh keturunan yang kuat dan berharga," katanya dingin suatu hari. "Kamu bukan pilihan terbaik." Aku merasakan dunia mulai berputar semakin cepat. Tapi daripada runtuh, aku memilih untuk berdiri tegak. Aku mulai merancang sebuah rencana, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar beban. Aku ingin menunjukkan pada Raka dan keluarganya bahwa aku punya kekuatan yang tak bisa mereka bayangkan. Tapi di malam yang sunyi, ketika aku berbaring sendirian, aku merasa takut. Aku memegang perutku yang mulai membesar dan merasakan gerakan kecil dari bayi yang ada di sana. Hatinya berdetak bersamaku, memberi kehidupan dan harapan. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena keberanian yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tahu jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Tapi aku juga tahu, aku harus berani mengambil langkah. Untuk aku, untuk Bayu, dan untuk bayi yang aku kandung. Ini bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang bangkit. Hari syukuran itu tiba tepat 1 tahun setelah malam yang menghancurkan hatiku. Aku tahu Raka akan hadir, dengan sikap sombong dan penuh ejekan seperti biasanya. Tapi kali ini, aku tak lagi sama seperti dulu yang mudah patah. Ada sesuatu yang akan aku ungkapkan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Ketika tamu-tamu mulai berkumpul dan suara musik lembut mengalun di ruang tamu yang megah itu, aku melangkah ke tengah ruangan dengan Bayu di pelukan. Wajahku tenang, meski jantung berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan dengan suara yang kuat dan penuh percaya diri bahwa aku sedang hamil lagi. Kejutan itu membuat ruangan seketika hening. Tatapan semua orang beralih padaku, termasuk Raka yang terlihat terpaku dan kehilangan kata-kata. Matanya yang biasa penuh kebencian kini berubah menjadi campuran antara kebingungan dan kemarahan. Aku tahu bahwa pengumuman ini bukan hanya simbol harapanku, tapi juga tanda bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang mudah diabaikan. Perlahan, bisikan mulai terdengar di antara keluarga dan tamu tentang keputusan Raka yang kini dipertanyakan. Tapi itu bukan satu-satunya kejutan malam itu. Saat aku menyusuri halaman belakang untuk sejenak menenangkan diri, aku mendengar percakapan yang tak sengaja tertangkap oleh telingaku. Raka dan Mira, prima jauh dalam keluarganya, sedang berbicara dengan nada penuh rahasia. Mira, yang selama ini aku curigai, ternyata memang telah lama menjalin hubungan terlarang dengan Raka. Aku berdiri di sana, dengan seluruh rasa sakit dan pengkhianatan membuncah di dada. Bayu mendekat dan menggenggam tanganku, memberi keberanian yang aku butuhkan untuk menghadapi kenyataan ini. Aku kembali ke dalam ruangan, menghadap Raka dan semua orang yang hadir, dan mengungkapkan semuanya. Raka yang selama ini sombong kini terdiam di hadapan kerumunan. Wajahnya berubah merah dan penuh malu. Sakit hati dan amarah bercampur menjadi satu. Tapi di balik semua itu aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Aku berdiri di sana bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang berani memperjuangkan harga dirinya dan masa depannya. Bayu di sisiku menjadi saksi nyata bahwa cinta kami takkan pernah bisa dihancurkan oleh pengkhianatan atau kata-kata kasar. Pesta itu berakhir dengan ketegangan yang tak terelakkan. Aku tahu aku harus pergi dari rumah itu, dari hidup yang penuh luka dan kebohongan. Tapi aku melangkah pergi dengan kepala tegak, membawa harapan dan kekuatan baru untuk masa depan yang aku pilih sendiri. Aku, Sari Ayu, tidak lagi menjadi beban siapapun. Aku adalah wanita yang bangkit dari luka, siap menulis bab baru dalam hidupku. Aku mengangkat Bayu dalam pelukan, meninggalkan rumah itu yang penuh luka dan pengkhianatan.
Langkah kakiku berat, tapi hatiku terasa ringan karena aku tahu aku mengambil keputusan yang tepat. Rumah itu bukan lagi tempat untukku atau anak-anakku. Aku berjalan menuju rumah Dian, sahabatku yang selama ini menjadi tempatku berbagi rahasia dan tempat berlindung ketika dunia terasa terlalu kejam. Dian menyambut kami dengan pelukan hangat dan senyum tulus. Di rumah kecilnya yang sederhana tapi penuh kasih sayang, aku mulai merasakan ketenangan yang lama hilang dari hidupku. Aku mulai merawat Bayu dan bayi yang kukandung dengan cinta dan perhatian yang aku pernah pikir hilang. Hari-hariku kini diisi dengan doa, tawa kecil Bayu, dan harapan yang tumbuh perlahan dalam hatiku. Setiap pagi, aku menatap cermin dan mencoba melihat bukan lagi seorang wanita yang dihina, tapi seorang ibu dan wanita yang memiliki nilai dan impian sendiri. Aku mengingat kata-kata Dian yang terus membekas di hatiku. Kamu kuat, Sari. Kamu pantas bahagia. Raka berusaha menghubungiku beberapa kali, mencoba membujuk dan memohon agar aku kembali. Tapi aku telah belajar untuk mendengar suara hatiku sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak boleh kembali ke dalam hidup yang penuh dengan luka dan ketidakadilan. Dengan dukungan Dian dan keyakinan yang semakin kuat, aku menolak tawaran Raka dan memilih untuk melangkah maju. Suatu hari, aku menerima kabar yang mengubah hidupku. Sebuah perusahaan lokal menawarkan pekerjaan sebagai koordinator program sosial, posisi yang memungkinkan aku menjadi mandiri dan membantu banyak orang seperti aku dulu. Aku merasa seolah-olah pintu baru terbuka, memberiku kesempatan untuk membangun hidup yang aku impikan. Dalam perjalanan itu, aku bertemu dengan Arka, seorang pria baik yang melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai wanita yang kuat dan berharga. Dia tidak hanya menerima aku apa adanya, tapi juga mendorongku untuk terus berkembang dan percaya pada diri sendiri. Dengan perlahan, aku mulai membuka hati untuk cinta baru yang penuh pengertian dan dukungan. Kini aku tahu, walau hidup pernah menghancurkanku, aku masih punya kekuatan untuk bangkit dan menciptakan kebahagiaan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa memiliki, tapi tentang siapa yang bisa menerima dan membangun bersama. Bayu dan bayi yang ku nanti menjadi simbol harapan dan awal baru. Ketika aku merenung di senja hari, aku tersenyum dan berkata pada diriku sendiri, meski kamu pernah merasa menjadi beban, jangan pernah lupa bahwa kekuatanmu bisa mengubah segalanya. Aku, Sari Ayu, telah menemukan kebebasan dan arti sejati dari cinta dan harga diri.